Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas individual agenda 3 pertemuan 1 dengan tutor Girianti Catur L, AKS MM. Saya Taufik Yasin Rosyadi SIP, peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 31, Kelompok 2, nomor absen 17. Sebelumnya, saya akan menjelaskan uraian tugas yang diberikan oleh tutor. Tugas yang diberikan adalah membuat video monolog berdurasi 5-7 menit tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Izinkan saya memperkenalkan diri saya secara lebih detail. Saya Taufik Yasin Rosyadi SIP, seorang analis rehabilitasi masalah sosial di pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas Sosial. Pertama, profil instansi saya. Dinas Sosial Barito Kuala memiliki visi mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang satu kata satu rasa, membangun desa menata kota bersama menuju masyarakat sejahtera. Kemudian, misi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah meningkatkan kualitas ketakwaan, kecerdasan, kesehatan, dan profesionalitas sumber daya manusia. Moto kami adalah kerja adalah ibadah. Struktur organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala terdiri dari kepala dinas, sekretaris, dan 3 bidang. Yang pertama adalah bidang perlindungan dan jaminan sosial, kedua bidang rehabilitasi sosial, sedangkan yang ketiga adalah bidang kelembagaan dan pemberdayaan sosial. Saya sebagai analis rehabilitasi sosial bekerja di bawah Kasih Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, atau di seksi yang saya warnai warna coklat. Tujuan dan sasaran Dinsos Kabupaten Barito Kuala, tujuannya adalah meningkatkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Lalu sasarannya adalah meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Tugas saya sebagai analis rehabilitasi masalah sosial di Dinas Sosial adalah yang pertama, melaksanakan pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia. Tugas itu dipecah sesuai dengan SKP saya atau sasaran kinerja pegawai, yaitu data lansia potensial yang menerima bantuan stimulan usaha, lalu jumlah data lansia yang menerima bantuan sembako. Tugas yang kedua adalah melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Tugas ini dipecah sesuai dengan SKP saya adalah data penyandang disabilitas yang akan dikirim mengikuti pelatihan kerja berbasis panti, kemudian data verifikasi penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu. Ini adalah contoh ketika saya bertugas. Dalam foto ini, saya memverifikasi dan memvalidasi penyandang disabilitas calon penerima bantuan atensi Kemensos. Data perlu diverifikasi dan divalidasi agar sesuai dengan berkas yang masuk di Dinas Sosial. Apabila data sudah diverifikasi dan divalidasi, maka bisa dikatakan data itu valid. Dalam pelaksanaan tugas saya tersebut, semangat Smart ASN dalam pendataan lansia dan penyandang disabilitas saya terapkan dengan yang pertama, formulir digital atau pendataan lansia penyandang disabilitas menggunakan formulir digital Google Form yang mudah diakses oleh pekerja sosial, TKSK, dan lain-lain. Kemudian, database online. Data yang telah dikoleksi oleh petugas tersimpan secara online di Google Workspace. Google Workspace ini kemudian bisa diakses oleh pejabat yang berwenang yang memerlukan data terkini. Lalu, geotagging. Di dalam formulir digital yang disediakan untuk mendata lansia dan penyandang disabilitas, terdapat keharusan untuk mengisi penanda lokasi orang yang didata sehingga mudah untuk ditemui lagi nantinya oleh petugas. Sebagai contoh, ketika petugas dari Kementerian Sosial ingin melakukan verifikasi dan validasi ke rumah penyandang disabilitas atau lansia yang bersangkutan, maka pendampingan tidak terlalu diperlukan karena sudah diberikan yang sesuai dengan lokasi rumah lansia atau penyandang disabilitas yang ingin didatangi. Kemudian arsip digital. Setiap pendataan yang masuk diarsipkan secara digital sesuai kategori, waktu, dan kebutuhan pendataan. Sehingga selain memiliki arsip fisik, arsip digital juga bisa digunakan sebagai backup. Kemudian kita menjurus kepada pelayanan seksi lansia dan rehabilitasi penyandang disabilitas. Ada 2 pelayanan secara umum di seksi ini, yaitu pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, lalu pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Lalu, bagaimana kesesuaian tugas saya dengan cita-cita atau tujuan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala? Yang pertama, tugas saya adalah memastikan data up to date atau terkini
dan data itu sudah terverifikasi dan tervalidasi sehingga tidak ada data bodong atau data yang tidak sesuai atau data yang sudah tidak valid atau data yang sudah ketinggalan zaman. Data yang up to date bisa menentukan sasaran penerima bantuan yang lebih efektif dan efisien karena data itu adalah data terkini. Lalu, penentuan sasaran yang efektif dan efisien bisa menciptakan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas. Bagaimana korelasinya dengan tujuan instansi, yaitu kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas pada akhirnya akan menciptakan meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Demikian penjabaran dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.